Shalom adik-adik semuanya. Wah, kita ketemu lagi bareng Kak Esther di kebaktian online Joel Kids. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi nih. Tapi sebelum itu, apa kabar nih adik-adik semuanya yang ada di rumah? Apakah ada yang masih tidur-tiduran? Coba kakak lihat dulu. Wah, ternyata sudah pada bangun semua. Udah pada rapi-rapi. Keren deh. Siap untuk mengikuti ibadah online ya. Nah, di bulan ini tema kita Tuhan membuka pintu. Kemarin kita udah belajar apa? Kunci Daud. Terus kita udah belajar pintu kerelaan. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Nah, hari ini kita mau belajar pintu pintu apa ya? Pintu kemana saja? Oh, bukan ya adik-adik ya. Kita mau belajar pintu apa? Masih salah. Pintu tantangan adik-adik. Hari ini kita mau belajar yang berjudul pintu tantangan. Nih di tangan Kak Esther udah ada apa nih? Ada yang tahu? Ini apa? Mochi. Oh, bukan. Ini apa ya? Ini roti? Apakah ini buah-buahan? Oh, ini bukan ya adik-adik ya. Bukan makanan ya. Kalau bangun tidur lihat kayak gini kayak makanan ya. Jadi lapar ya. Ya ini adalah batu. Batu biasanya buat apa ya? Buat ganjel pintu. Buat apa lagi? Kalau kata KTP sih buat bunuh kecoa adik-adik. Tapi kalau di tangan seseorang, batu ini jadi batu yang sangat berharga loh adik-adik. Jadi batu yang sangat luar biasa. Kalau di tangan Kak Esther mungkin jadi batu yang biasa aja. Nggak ada super-supernya adik-adik. Nggak bisa terbang. Cuma bisa bunuh kecoa. Tapi kalau di tangan seseorang ini, seorang tokoh ini batu jadi batu yang luar biasa adik-adik. Batu ini bisa membunuh orang yang tingginya segini adik-adik. Bisa membunuh orang yang gede banget. Raksasa. Padahal raksasanya bawa apa? Bawa pedang yang gede. Tapi ini orang ngelawan raksasa cuman pakai batu doang adik-adik. Dilempar tuh batunya. Kena dahinya langsung mati. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Ini ceritanya dari siapa? Ya, yang penasaran? Coba tangannya dilipat dulu, telinganya dibuka. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini, kita mau baca ayat hafalan dulu ya. Coba dibuka dulu Alkitabnya, dicari Yesaya 60 ayat 1. Kakak tungguin, dicari dulu. Yesaya 60 ayat 1. Sudah ketemu? Oke, sudah ketemu semua. Siap. Kita baca ya bareng-bareng. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Adik-adik, tadi kakak udah lihatin ya, kalau batu ini ditokoh di orang yang tepat ya, akan menjadi batu yang sangat luar biasa. Batu yang cuman batu biasa buat membunuh kecoa, buat ganjel pintu, ternyata bisa jadi batu yang sangat luar biasa saat dipegang oleh orang yang percaya sama Tuhan. Kira-kira ceritanya siapa nih? Pasti udah ada yang nebak-nebak. Siapa ceritanya siapa? Ya, bener banget. Ceritanya Daud dan Goliat. Hari itu Daud nganterin nih makanan ke kakak-kakaknya yang jadi tentara adik-adik. Daud denger nih, nih mau ada orang yang mau mengalahkan Goliat. Pada mau nyari orang yang mau ngalahin Goliat. Daud ini merasa dia bisa, dia percaya banget kalau Tuhan ada di sisi Daud, Daud bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya Daud menghampiri Raja Saul. Daud bilang, aku bisa untuk mengalahkan
Goliat. Lalu diberilah baju perang ya, baju perisai, tapi kebesaran buat si Daud karena Daud orangnya kecil adik-adik. Jadi akhirnya Daud bawa itu 5 batu buat dia melawan si Goliat. Kira-kira orang-orang gimana ya ekspresinya? Pasti pada bingung ya, karena apa mungkin ngalahin raksasa yang segede gini cuman pakai batu? Pasti pasti nggak mungkin lah. Masa ngalahin raksasa bawa pedang yang gede cuman pakai batu doang? Pada nggak percaya sama Daud. Ya masa sih bisa-bisanya dia mau lawan Goliat tapi cuman bawa batu. Tapi si Daud percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Si Daud percaya kalau ada Tuhan di sisinya pasti dia bisa menang. Akhirnya apa? Dia hampiri tuh si Goliat. Dia cuma bawa embal sama batu, 5 batu. Si Goliat ngetawain si Daud adik-adik. Ya iyalah, wong dia badannya aja lawannya besar, dia cuman kecil, cuman bawa batu sama pedang. Ya normalnya sih menang pedang ya. Tapi hari itu karena Daud percaya sama Tuhan, karena Daud berpegang banget, Daud tuh percaya kalau Tuhan pasti menolong. Daud bilang, kalau Tuhan ada di sisiku, siapa sih yang bisa ngalahin aku? Akhirnya Daud tuh bidik tuh dahinya si Goliat. Daud lempar batunya, kena apa? Dahinya Goliat, dan akhirnya Goliat mati adik-adik. Batu yang biasa aja di tangannya Daud bisa jadi hal yang keren, hal yang sempurna, hal yang luar biasa. Karena apa? Kepercayaannya dia sama Tuhan Yesus. Karena dia berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Padahal banyak yang ngeremehin si Daud. Alah ya masa sih ngalahin Goliat kok cuman pakai batu. Tapi hari itu Daud percaya sama Tuhan. Dia tahu kalau ada Tuhan di sisinya, pasti dia bisa menang. Adik-adik, saat itu ada tantangan yang besar yang Daud hadapi. Tapi saat dia berjalan bersama Tuhan, dia bisa mengalahkan tantangan itu. Dan dia akhirnya menjadi raja. Ada berkat yang didapatnya setelah ia mengalahkan tantangan itu. Adik-adik, sama seperti kalian, kalau kalian mungkin tantangannya ulangan matematika. Kan udah ketakutan sendiri, aduh kak, pasti aku gak bisa ini, aduh pasti aku remedi, perkalian itu susah kak, pertambahan itu susah kak, aku pasti remedi. Kalau kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri, apa bisa adik-adik kalian mendapatkan pintu tantangan itu terbuka? Gak akan bisa adik-adik. Tapi kalau saat kalian percaya sama Tuhan, kalian serahkan kekhawatiran kalian, kalian serahkan ketakutan kalian, kalian percaya sama Tuhan kalau ada Tuhan di sisi kalian, pasti kalian akan menang. Kalau kalian percaya hal itu, kalian akan seperti Daud yang akan terbuka pintu tantangannya dan akan mendapatkan berkat yang melimpah. Seperti tadi, mungkin kalau Daud itu nggak mengandalkan Tuhan, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah, aku bisa kok ngalahin Goliat. Mana-mana Goliat. Kalau dia tuh mengalahkan Goliat dengan kekuatannya sendiri, bisa nggak adik-adik? Nggak bisa ya. Semua terjadi karena Tuhan menyertai Daud. Adik-adik, kalau kalian sekarang nggak mau di dalam penyertaan Tuhan, kalian maunya jauh dari Tuhan, kalian lebih suka, aduh, kalau ulangan udah ketakutan sendiri, nggak mau berdoa, kalian udah lupa sama Tuhan, gimana Tuhan mau menolong kalian? Gimana kalian bisa sukses? Gimana pintu tantangan kalian bisa terbuka? Kalau kalian nggak mau mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti Daud tadi, Daud andalkan Tuhan Yesus dan tantangan yang di depannya musnah. Sama seperti kalian, kalau ada tantangan di depan kalian, apapun itu, kalian serahkan sama Tuhan, kalian lekat sama Tuhan,
pasti tantangan itu akan kalah dengan kalian. Dan akan ada berkat yang luar biasa yang akan kalian dapatkan. Masa depan kalian cerah, mimpi kalian menjadi kenyataan, apapun yang kalian inginkan, kalian akan dapatkan setelah kalian mengalami pintu tantangan itu. Ya, gimana cara mengalahkan pintu tantangan itu? Mengalahkan tantangan itu, Kak? Ya dengan kalian dekat dengan Tuhan. Setiap ada masalah, kalian dekat dengan Tuhan. Setiap ada persoalan, kalian serahkan ketakutan kalian, kekhawatiran kalian kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena hal itu tidak akan menjadi solusi bagi kalian. Malahan pintu itu akan terus tertutup dan tidak akan ada berkat buat kalian adik-adik. Jadi andalkan Tuhan terus ya adik-adik. Batu yang ada di tangan Kak Esther mungkin nggak akan jadi batu yang spesial, tapi batu di tangan orang yang tepat, di tangan orang yang percaya, di tangan orang yang penuh dengan kuasa Tuhan, pasti akan jadi batu yang luar biasa. Kalau kalian punya ketakutan, kekhawatiran, serahkan semuanya kepada Tuhan, biar segala tantangan yang menghalangi kalian bisa kalian kalahkan. Yuk kita berdoa, kita mau selesai firman hari ini, biar kita mau minta kepada Tuhan, biar Tuhan Kau yang terus sertai kita, kakak dan kalian, biar selama perjalanan menuju melawan tantangan ini, kalian bisa melawannya dan kan akan terima berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan selesai. Berkati Tuhan, biar semuanya yang disampaikan bisa menjadi rema Tuhan, bisa menjadi bibit yang tumbuh Tuhan dalam hati anak-anak Tuhan. Tuhan, berkati Tuhan kami Tuhan, biar Tuhan kami terus melekat dengan Engkau Tuhan, biar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Biar Tuhan Kau yang terus jagai kami Tuhan, jangan pernah biarkan kami Tuhan jauh daripadamu Tuhan, dan biar Tuhan Kau yang terus lekatkan kami Tuhan dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan kami seminggu ke depan, biar seminggu ke depan Tuhan kami bisa melewati tantangan demi tantangan bersama dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan segala tantangan yang ada bisa kami selesaikan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa ya adik-adik untuk terus dekat sama Tuhan, biar hidup kalian bisa mengalami berkat yang luar biasa. See you.